Kembali lagi dengan Edo dari Cat Notes. Kali ini kita akan bahas mengenai Fomit. Apa sih Fomit itu sebetulnya? Fomit ini sebetulnya adalah software atau tools dari Autodesk untuk konseptual, jadi untuk sketching. Kalau saya misalnya ingin membuat visual konsep dari suatu desain saya bisa pakai Fomit seperti ini. Ini caranya cukup simpel. Misalnya kalau saya mau bikin pintu di sini, saya cukup bikin semacam sketch. Katakanlah tingginya 2,2 meter. Saya bisa lakukan press pull. Jadi saya mau masukkan ke dalam misalnya 0,3. Juga sama misalnya di atas saya juga melakukan hal yang sama. 1,8, tingginya juga 2,2. Oke. Saya mau press pull juga. Saya bisa langsung kasih, misalnya di sini ada pintu seperti ini. Ini juga pintu. Saya kasih pakai material aja supaya cepat. Terus juga saya bisa, misalnya materialnya mau saya ganti, saya bikin line misalnya untuk yang ini juga bisa saya extrude 0,1. terus saya kasih material seperti ini. Jadi ini untuk visual ya, untuk visual dari tahap konseptual saya supaya bisa menghasilkan bentuk desain yang cepat. Kalau saya mau tambahkan misalnya efek di sini, saya kasih pohon, saya kasih tanaman seperti pelengkap seperti ini, semua bisa saya lakukan. Sekarang kita akan lihat bagaimana Fomit untuk konseptual mask. Di sini saya punya predefined level ya, jadi saya definisikan dulu, saya akan buat 15 lantai. Terus ini ada kotak untuk awalan masa saya. Saya bisa tambahkan misalnya di sini sketch seperti ini. Ya, seperti inilah. Terus ini saya bisa buang dengan cara press pull. Saya bisa tambahkan lagi, misalnya di sini ada masa gini. Terus ini saya kasih ketinggian 32 meter. Nah, dengan adanya masa seperti ini, saya bisa cek ini bangunan ya, luasnya ada berapa total dan volumenya ada berapa. Di setiap lantainya kita punya luas sekian, ini bisa langsung kelihatan. Ini biasanya cukup berguna buat owner ya, jadi mereka tahu dengan bentuk seperti ini mereka punya berapa luas bangunan untuk disewakan. Di Fomit juga yang menarik, kita punya beberapa fitur untuk simulasi. Jadi kalau saya punya 3D skin seperti ini adalah area di mana bangunan saya akan ada nanti ya. Saya bisa lakukan simulasi seperti shadow. Di sini kita bisa cek untuk tanggal sekian, misalnya saya untuk winter solstice saya ambil bulan Desember sekitar tanggal 26 misalnya seperti ini ya. Ini untuk simulasi di saat winter solstice atau posisi matahari terjauh itu seperti apa. Misalnya di jam 2 siang PM itu mataharinya akan kelihatan seperti apa ya, seperti ini. Ini bisa kita lakukan untuk simulasi pada waktu tertentu, dan bisa juga kita
lakukan simulasi untuk solar study. Jadi kalau solar study ini maksudnya adalah untuk penggunaan fotovoltaik ya. Jadi saya bisa tahu untuk year kumulatifnya. Di sini saya untuk mengambil area sini saya pasang solar panel atau PV panel. Saya bisa cek itu apakah cukup ideal apa enggak. Ya, seperti ini kita bisa lihat ya. Ini adalah kondisinya yang terpapar sinar matahari. Kita lihat yang kuning ini adalah dia selalu kena matahari. Di sini dia sebagian akan kena bayangan. Salah satu fitur lain di Form8 adalah integrasi dengan Insight. Jadi kalau kita sudah punya konsep massa seperti ini, terus kita ingin analisis di building performance-nya, kita bisa lakukan dengan Insight di sini. Kita tinggal klik Generate Insight. Nanti dia akan upload dan kita bisa lihat analisisnya. Kita coba lihat. Oke. Jadi ini adalah hasil analisis dari Insight. Kita bisa cek bahwa dia adalah performanya seperti ini. Jadi ini masih di atas ASHRAE, standar ASHRAE 90.1. Di sini kita bisa lihat ada beberapa rekomendasi dari Insight seperti untuk building orientation. Jadi idealnya bangunan kita itu ngadepnya kemana sih? Misalnya putar ke arah 270 derajat, maka dia costnya akan nambah. Terus juga untuk shorten wall dari WWR itu wall window ratio ya. Kalau kita lihat sekarang ini costnya sekian. Kalau misalnya saya ubah jadi 15%, maka dia bisa turun sampai 0,02. Terus kalau kita tambah sampai 95%, ini kalau jendela semua ya, ini costnya akan nambah cukup besar. Ini nggak terlalu kelihatan karena ini ya exaggerate-nya skala vertikalnya kecil. Ini juga ada misalnya saya untuk roof construction itu seperti apa sih supaya dia costnya rendah. Terus juga untuk lighting efficiency itu seperti apa sih yang dia supaya dia ideal. Jadi hal-hal masukan seperti ini, input seperti ini kita bisa dapatkan bahkan masih di tahap konsep massa. Ini tentunya akan sangat berguna bagi arsitek dan bagi desainer untuk melakukan desain bangunannya. Mudah-mudahan setelah melihat video ini sekarang tahu apa itu Form8 dan mungkin tertarik untuk mempelajarinya dan menggunakannya untuk di tahap konseptual desain.